Shalom anak-anak kami sekalian, apa kabar? Apakah sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Apakah anak-anak kami sudah mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan? Terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Kita berdoa. Adik-adik, kita akan bernyanyi. Kita bernyanyi bersama-sama. Shalom adik-adik. Wah, kita sapa lagi sekali lagi Kak untuk tanya kabarnya. Coba kami ini boleh tanya kabar adik-adik di rumah? Kita tanya kabar adik-adik ya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Yes. Sekali lagi kali ya untuk bisa semangat baru bangun pagi, boleh ikut ibadah sekolah minggu biar lebih semangat lagi kami. Oke, kita Laskar Kristus. Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Nah, udah tadi tanya kabarnya, udah Laskar Kristus, harusnya lebih semangat dong ya Kak. Iya, benar. Udah 2 minggu nih kira-kira di bulan Agustus Kak. Tapi Iya. keadaan masih seperti ini gitu. Yuk Benar, adik-adik Bang. nantinya juga di waktu adik-adik boleh ambil waktu berdoa. Agar Benar. semua papa mama, abang adik boleh sehat. Sehingga nantinya Tuhan boleh izinkan nih kita berkumpul bersama-sama di gereja lagi sama-sama Kak. Karena kangen banget gak sih ngeliat adik-adik Iya. langsung. Gak pakai masker, boleh ibadah bareng-bareng gitu sih Iya, Kak. benar, Bang. Oke, untuk lagu pertama kita mau nyanyi lagu yang semangat nih Kak. Iya, benar. Kira-kira lagu apa tuh Kak? Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, adik-adik udah pasti tahu ya. Iya. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Allah sumber kuatku. Boleh tepuk tangan adik-adik, semangat ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita ulang lagi lagu ini dari awal adik-adik. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. tiada yang Ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Dan anak-anak kami sekalian supaya mengikuti doa ini di dalam hati. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian kepadamu. Bukalah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Nah, Bang, selanjutnya kita akan bernyanyi. Tapi sebelum itu, kakak mau nanya nih. Apa tuh?
Apa sih menurut abang itu tokoh Yusuf itu? Oh, tokoh Yusuf ya. Dulu sih yang abang tahu waktu abang sekolah minggu, waktu abang juga belajar jadi guru sekolah minggu. Menarik untuk ingat cerita tentang Yusuf, Kak. Bagaimana dia awalnya dibenci saudara-saudaranya karena dia punya mimpi yang aneh menurut saudara-saudaranya. Karena dia akan menguasai dan bahkan di atas saudara-saudaranya kan. Akhirnya dia dibuang, tapi dia dibeli dan juga pernah dipenjara. Tapi akhirnya kita lihat dia menjadi orang yang paling dipercaya di Mesir saat itu. Benar. Dan dia menjadi pemimpin di Mesir dan mimpinya diwujudkan oleh Tuhan. Dan menarik Kak, Yusuf itu orangnya setia sama Tuhan, percaya sama Tuhan dan gak pernah lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dan tetap percaya sama Tuhan. Benar. Nah kira-kira lagu yang akan kita nyanyikan ini akan berkaitan ke sana Kak. Iya, Judulnya apakah kira-kira? Semua baik. Nah gitu, semua baik. Bahwa dari apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, benar-benar semua benar-benar baik Kak. Ya. Ngelihat contoh Yusuf yang dimenangkan oleh Tuhan, Benar. sama seperti adik-adik juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Benar. Begitu. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu Semua Baik sambil dengan sikap berdoa ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi refnya sekali lagi ya. Semua baik. Hidupku berarti Semua baik. semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik yang terkasih, hukum Taurat bagi kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-8 beserta artinya supaya adik-adik juga ikut menirukannya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat dan maksudnya. Titah ke-8. Jangan mencuri. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha, serta memeliharanya.
Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami sekalian, marilah kita bersama-sama membaca ayat bulan ini, yaitu bulan Agustus, yang diambil dari 2 Musa 3 ayat yang ke-8, supaya anak-anak kami mengikuti serta menghafalkan ayat ini untuk bulan 8. Kita bersama-sama membacanya. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Nah, Bang, Iya. saya mau tanya nih sama Bang. Apa tuh Kak? Menurut Abang, kira-kira siapa sih yang mengatur semua langkah Abang atau apapun yang Abang lakukan? Abang percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin Kak dalam setiap perjalanan hidup. Kalau kita mau bergantung sama Dia, Tuhan pasti akan memberkati dan melindungi setiap langkah kita Kak. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini nih. Kira-kira adik-adik bisa tebak gak ya lagunya apa tuh Kak? Kira-kira yang ada tentang langkah-langkahnya yang diatur oleh Tuhan. Apa ayo? Judulnya Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sambil bangkit berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tempat badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baik. Sekali lagi adik-adik, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti
aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Marilah kita mengaku iman percaya kita, ucapkanlah kembali pengakuan iman ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, supaya mempersiapkan persembahannya, kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan. Nah Kak, sekarang kita mau memberikan persembahan nih Kak. Iya, benar. Kira-kira gimana sih Kak cara memberikan persembahannya Kak? Boleh Nah. diulang lagi Kak? Oke. Nah, adik-adik kan tadi udah dikasih orang tuanya tuh uang persembahannya. Terus uang persembahannya dilipat dengan rapi ya adik-adik. Terus nanti dimasukin ke dalam celengan. Celengan yang warna-warni itu Kak, yang udah dikasih sama abang kakak guru sekolah minggu ke rumah masing-masing. Oh iya benar. Gitu. Nanti dikasihnya kapan Kak kira-kira? Ke Kita gerejanya? akhir tahun. Akhir tahun di gereja. Nanti kalian kasih ke gereja untuk sebagai persembahan kepada Ya, gereja. benar. Untuk menyambut persembahan, mari kita angkat pujian Holandak Holandak Danak. Danak. Nyanyi lagu Batak kita. Yuk, Bang Mentus silakan. Holandak Danak namet metal alai na boya tu Jesus la Holani bana olo aki pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakonawon tung somar gogo dak danakno di hongoluku pake mai tau hasang apon di goari. Yuk kita ulang dari awal ya, Holandak Danak. Holandak Danak namet metal alai na boya tu Jesus la Holani bana olo aki pai masahat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus diakonawon tung somar gogo dak danakmon di hongoluku pake mai tau hasapo di goani. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu, Shalom. Ada sukacita hari ini? Iya, sukacita kita pasti ada, walaupun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, tetapi semangat kita, harapan kita, doa-doa kita harus selalu terkoneksi, fokus dengan Tuhan. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 50
ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahnya. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, orang tua, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kisah hidup Yusuf ini sangat menarik untuk kita pahami, bahkan sebagai contoh bagi kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Sosok Yusuf yang sudah mengalami pahitnya hidup dan juga enaknya hidup, tetapi dia hadir sebagai sosok yang dipakai oleh Allah untuk selalu memberikan sukacita, semangat, motivasi kepada saudara-saudaranya. Kisah Yusuf bisa kita lihat di ayat sebelumnya, bagaimana Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh, dimasukkan ke sumur, bahkan Yusuf dijual kepada orang-orang yang berdagang yang pergi ke Mesir. Ternyata di Mesir Yusuf mendapatkan berkat yang luar biasa. Dia menjadi kepercayaan daripada Potifar. Tetapi ada pergumulan Yusuf. Potifar, istri Potifar mencari cara supaya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dengan menggoda Yusuf. Dan itulah yang dihadapi oleh Yusuf ketika Yusuf sudah menjadi kepercayaan Potifar, tetapi dia dituduh oleh istri Potifar sehingga ia dipenjara. Tetapi di zaman Firaun, Yusuf kembali mendapatkan kepercayaan Raja Firaun, dan dia menjadi kepercayaan orang nomor 2 di negeri Mesir. Karena itu saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana pemikiran Yusuf dan saudara-saudara Yusuf, sungguh-sungguh bertolak belakang. Seandainya Yusuf memperlakukan atau melihat bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan dengan buruk, mungkin Yusuf sudah melakukan hal yang sama, sudah menghukum, sudah membalaskan dendam. Tetapi saudara-saudara Yusuf melihat sebuah peluang, sebuah suasana ketika ayahnya Yakub meninggal. Mereka mulai merasa khawatir. Mereka mulai merasa takut. Ayah kita sudah meninggal. Jangan-jangan nanti Yusuf
bisa membalaskan dendamnya kepada kita seperti kita melakukan yang jahat kepadanya. Mengapa mereka takut? Mengapa mereka khawatir? Karena Yusuf sudah menjadi orang nomor 2. Bahkan dia sudah menjadi penguasa di Mesir. Bahkan dia sudah memiliki kuasa. Sebenarnya kalau Yusuf mau membalaskan dendam, sudah dari dulu ketika saudara-saudaranya datang membeli makanan ke Mesir, membalaskan dendam, memasukkan saudara-saudaranya ke penjara. Tetapi karakter Yusuf ini menjadi model kehidupan anak-anak Tuhan saat ini. Boleh saja sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki hal yang sama seperti saudara-saudara Yusuf. Ketika abang kita, adik kita memiliki kelebihan atau terlalu disayang bapa, kita memahami ketika ayah dan ibu terlalu peduli kepada abang kita merasa kita diabaikan, akhirnya kita dendam, kita benci, kita memburuk-burukkan abang kita sendiri. Nats ini menjadi sebuah motivasi bagi anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita melakukan sesuatu hal yang bertentangan di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Justru ketika kita beribadah di rumah, berdoa di rumah, belajar di rumah, mari kita untuk bersatu padu berdoa. Mari kita untuk bersatu padu memuji Tuhan, supaya Tuhan membuat pandemi virus COVID-19 ini berlalu dari hidup kita. Kerinduan kita untuk berkumpul di gereja, kerinduan kita untuk berkumpul bersama keluarga, kerinduan kita untuk menikmati hidup sebagaimana biasanya, itulah yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana baiknya pribadi yang dimiliki oleh Yusuf ini. Ketika saudara-saudaranya mengatakan ada pesan ayahnya sebelum meninggal supaya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudaranya mengatakan, jadikanlah kami budakmu karena mereka telah melakukan kesalahan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf berkata, akukah pengganti Allah? Justru Yusuf merangkul saudara-saudaranya, Yusuf mengampuni, Yusuf dengan menangis bersukacita karena saudara-saudaranya telah sadar, telah memahami kekurangannya selama ini. Itulah karakter anak-anak Tuhan. Kita harus berusaha supaya saudara-saudara kita senantiasa memiliki kasih, memiliki pengampunan seperti Yusuf ini. Inilah hal yang paling susah kita lakukan. Kita sering seperti saudara-saudara Yusuf, suka membenci, suka mendendam. Ketika saudara-saudara kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, maka kita berkata, awas ya, suatu saat aku akan membalas dendam. Aku akan mengingat kesalahanmu. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita lebih cenderung mengingat kesalahan saudara-saudara kita, mengingat kekurangan saudara-saudara kita. Padahal Yusuf tidak pernah mengingat kekurangan saudara-saudaranya. Justru dia memahami sebuah berkat Tuhan yang dia alami. Justru dia mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Itulah tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di zaman teknologi ini kita diajak untuk selalu menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan kasih Tuhan. Karena itulah tujuan Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, supaya kita menjadi satu di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengajarkan murid-murid orang Kristen saat ini. Ada sebuah lagu kan yang sering kita dengar, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Baru yang kedua, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi lebih sungguh. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit kita lakukan, mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni. Artinya Tuhan akan mengampuni kita kalau kita mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Jadi jangan pernah membawa kekurangan saudaramu, jangan pernah membalaskan yang jahat dengan yang jahat.
Tetapi mari kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah karakter anak-anak Tuhan. Maka kita harus belajar, kita harus memahami, bahkan kita harus meniru karakter Yusuf ini yang luar biasa dengan pengampunan. Maka jadilah menjadi Yusuf masa kini di tengah-tengah keluarga kita. Apapun kekurangan, apapun kelebihan, mari kita jadikan itu sebagai cara Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengan keluarga kita, untuk mempersatukan kita dengan keluarga kita. Karena doa kita bersama, kebersamaan kita dengan keluarga akan membuat sukacita Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kita. Maka kiranya Tuhan mengampuni kita ketika kita mau mengampuni saudara-saudara kita, mau memotivasi saudara-saudara kita, dan mau mendoakan saudara-saudara kita seperti Yusuf mengampuni dan memberkati saudara-saudaranya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan pengampunan, yang senantiasa memberikan kami berkat sukacita, terlebih mengampuni segala kekurangan dosa-dosa kami. Demikianlah Tuhan hidup kami saat ini, seperti Yusuf yang begitu luar biasa mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak mendendam, tetapi dia memulihkan hubungan saudara-saudaranya, mengampuni, merangkul mereka, dan memberikan mereka berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah kami Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja. Biarlah kami menjadi Yusuf masa kini, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan pelayanan, yang penuh dengan kasih, sebagaimana Tuhan Yesus telah lebih dahulu melayani, mengasihi, mengampuni hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Ancol Podomoro ini, berkati semua orang tua jemaat Tuhan, dan juga guru-guru sekolah minggu melalui pelayanan ibadah online sekolah minggu ini. Berkati semua perhalado gerejamu, pendeta resort, pendeta fungsional, majelis, dan juga jemaat, dan juga pengkhotbah liturgis. Secara khusus kami berdoa buat petugas ibadah online, live streaming. Mereka mau melayani Tuhan melalui ibadah online ini. Berkati kami Tuhan, biarlah melalui pelayanan ini kami semakin bertumbuh di dalam iman, semakin mengasihi, semakin melayani, dan mau mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Di atas semuanya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima anugerah-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, ada di sekolah minggu kita akan puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Nah Kak, tadi udah denger nih firman Tuhan dari Amang Pendeta. Bener Sungguh banget. luar biasa, boleh memberkati dan memberi banyak pelajaran nih buat adik-adik gitu. Bener banget. Nah aku mau tanya, kalau Kamelin, apa sih yang Kamelin dapat dari khotbah Amang Pendeta tadi? Nah, tadi khotbahnya itu menceritakan tentang Yusuf. Nah, yang paling penting adalah walaupun Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya dan difitnah juga, dia tetap mengampuni. Tetap mengampuni, tetap Iya, baik ya benar, Kak, tetap nggak baik. balas kejahatan dengan kejahatan Benar. gitu. Tapi karena dia anak Tuhan, dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Benar. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta, kita mau nyanyi lagu Mengasihi Lebih Sungguh dan Mengampuni Lebih Sungguh. Tapi mengampuni dulu ya, dan nantinya mengasihi lebih sungguh. Oke, ya Bang. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih
lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Dengerin bagian diri ya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang tua dan juga jemaat Tuhan, puji syukur ibadah kita telah selesai. Kami majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh iya. Horas.
Nah, ibadah kita sudah selesai nih. Tadi yang kita dapat untuk belajar seperti Yusuf, walaupun dijahati tetap mengampuni, memberikan kebaikan kepada yang menjahati. Benar. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita. Jadi kita harus melakukan seperti yang Yusuf lakukan karena Yusuf telah dikasihi dan diampuni juga oleh Tuhan. Benar. Begitu, Kak. Oke. Seperti biasa kita mau mengucapkan terima kasih nih, Kak. Buat siapa? Yang pertama untuk Amang Pendeta, Amang Sintua, Abang Pentus, dan yang terakhir Abang tim syuting yang selalu hadir untuk kita. Benar. Oke, yuk kita mulai dari Amang Pendeta dan Amang Sintua ya. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Selanjutnya untuk Abang Pentus, tim pemusik kita. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Abang Pentus. Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Oke. Terakhir untuk Abang tim syuting yang selalu ada di balik layar agar adik-adik bisa nonton nih video-video kita, tetap bisa ibadah walaupun di rumah aja. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke deh, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu.